Assalamualaikum Prof. Udah bergabung semua. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Yang persentase siapa ya? Pak Arjun. Iya, saya. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, silahkan
eh, dibaca makalahnya. Izin, Prof. 3 orang yang tampil hari ini, Pak. Eh, iya, 3. Ya, silahkan dimulai saja. Kenapa tiga? Tiga makalah ya? Ya, Prof. Silakan. Tiga makalah, Prof. Ya, Jadi saya mulai nih, Prof. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk tetap kembali di ruang Zoom. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Mengefisienkan waktu saya selaku pemateri pertama. Mungkin dari salah satu teman ada yang bisa jadi moderator agar diskusinya lebih lancar. Oh, baik, biar saya. Izin untuk mengambil alih diskusi. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Astaghfirullah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan pada sore hari ini untuk mengikuti perkuliahan dengan mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional. Insya Allah sore hari ini kita akan membahas beberapa makalah yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Arjun dan Saudari Indasari Dewi. Mungkin untuk mengefisienkan waktu yang ada, saya persilahkan untuk pemateri yang pertama untuk mempresentasikan makalahnya. Silahkan Saudara Arjun, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, adapun materi pertama pada sore hari ini adalah tentang organisasi Indispark atau Parti India. Eh, Langsung masuk di latar belakang. Di latar belakang dijelaskan bahwa pembentukan Indispark itu pada tahun 1912 yang kemudian didirikan oleh tiga serangkai. Pertama keturunan Blasteran, Belanda dan Indonesia itu The Westaker. Kemudian yang kedua Doktor Jawa atau Doktor Mangkusomo. Kemudian yang terakhir yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Dalam kajian akademik mutakhir, khususnya yang terindeks dalam publikasi ilmiah, organisasi ini dipandang sebagai tonggak awal munculnya gerakan politik modern yang secara eksplisit menentang kolonialisme Belanda. Kolonialisme Belanda. Indespart tidak hanya menjadi organisasi politik pertama yang menyuarakan kemerdekaan secara terbuka, tapi juga memperkenalkan konsep nasionalisme lintas etnis yang melampaui batas-batas rasial yang dibangun oleh
sistem kolonial. Jadi maksudnya di sini Nyendispar itu dipengaruhi oleh bobroknya pemerintahan Hindia Belanda. Jadi ada proses pembubaran terhadap pemerintahan Belanda. Dan juga lainnya Nyendispar itu dipengaruhi oleh eh, organisasi sebelumnya, yaitu organisasi di UTOMO. Eh, oleh karena itu, dalam makalah ini saya bagi tiga rumusan masalah yang saya anggap penting untuk dianalisis, dipahami, dan ditelah. Itu tentang bagaimana latar belakang terbentuknya Indosat, kemudian eksistensi Indosat pada abad ke-20, dan bagaimana pemberdayaan oleh Belanda. Langsung masuk ke pembahasan latar belakang terbentuknya Indosat. Pertama, struktur sosial kolonial dalam diskriminasi rasial. Salah satu latar belakang utama terbentuknya Indosat adalah struktur sosial kolonial yang bersifat diskriminatif. Jadi ada bentuk diskriminatif dalam uh, pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Kemudian pemerintahan Hindia Belanda menerapkan sistem stratifikasi sosial yang membagi masyarakat ke dalam tiga golongan utama, yaitu ada Eropa Timur Asing, dan pribumi. Eropa Timur Asing dan pribumi. Sistem ini tidak hanya menciptakan hierarki sosial, tetapi juga menentukan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hak politik. Golongan Eropa menempati posisi tertinggi dengan berbagai hak istimewa, sementara pribumi berada pada antara kedua kelompok tersebut. Terdapat golongan Indo, turunan campuran Eropa dan pribumi, yang memiliki posisi ambigu, tidak sepenuhnya diterima sebagai orang Eropa, tapi juga tidak dianggap sebagai pribumi. Eh, Kajian dalam jurnal sejarah menunjukkan bahwa diskriminasi ini menciptakan ketegangan sosial yang signifikan, terutama di kalangan Indo yang merasa terpinggirkan dalam sistem kolonial. Mereka mengalami marginalisasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan status sosial, yang kemudian mendorong munculnya kesadaran politik untuk memperjuangkan kesetaraan. Lebih jauh, diskriminasi rasial ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, budaya. Ideologi superioritas ras Eropa yang berkembang pada masa kolonial memperkuat legitimasi sistem tersebut dan memperdalam ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, organisasi Indespar muncul sebagai respon terhadap sistem diskriminasi tersebut dengan mengusung prinsip kesetaraan bagi semua penduduk Hindia Belanda tanpa memandang ras. Lalu kemudian dampak politik etis dan munculnya kaum intelektual. Kebijakan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial pada awal abad ke-20 juga menjadi faktor penting dalam terbentuknya Indespar. Politik etis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi melalui pendidikan, irigasi, dan emigrasi secara tidak langsung melahirkan kelompok intelektual baru di kalangan pribumi dan Indo. Kelompok intelektual ini memiliki akses terhadap pendidikan barat yang memungkinkan mereka untuk mengenal ide-ide modern seperti nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pendidikan ini juga membuka ruang bagi mereka untuk mengkritik sistem kolonial yang dianggap tidak adil. Lalu kemudian dalam kajian terbaru disebutkan bahwa lainnya kaum intelektual merupakan salah satu faktor kunci dalam munculnya gerakan nasional. Mereka tidak menjadi agen perubahan, tapi juga menjadi
motor pergerakan organisasi politik seperti Indespar. Selain itu, media massa yang berkembang pada masa tersebut juga memainkan peran penting dalam menyebarkan ide-ide nasionalisme. Eh, untuk menjaga diskusi sampai menyelesaikan waktu, mungkin saya baca saja poin-poin pentingnya. Kemudian ada yang keempat di sini, ada juga peran kelompok Indo dan konsep Indes nasionalisme yang memiliki ciri khas. Indespar adalah para peran dominan kelompok Indo dalam pembentukannya. Kemudian yang kelima, pengaruh ideologi global. Jadi eh, dalam terbentuknya Indespar juga tidak terlepas atau dipengaruhi oleh ideologi global. Kemudian yang keenam, eh, juga ada peran tokoh dan kesadaran kolektif. Ketujuh, ada Indespar sebagai organisasi politik modern. Eh, Lalu masuk ke rumusan masalah kedua, eksistensi Indespar pada abad ke-20. Eksistensi Indespar pada awal abad ke-20 menempati posisi yang sangat penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Organisasi ini tidak hanya dipahami sebagai partai politik pertama di Hindia Belanda, tetapi juga sebagai representasi awal dari pergerakan nasionalisme yang bersifat radikal dan inklusif. Indespar menjadi simbol transformasi perjuangan dan bentuk perlawanan lokal menuju gerakan politik terorganisir yang berorientasi pada kemerdekaan. Eksistensi Indespar pada abad ke-20 ditandai oleh karakteristiknya sebagai organisasi politik modern. Berbeda dengan organisasi sebelumnya seperti Budi Utomo yang bersifat kultural dan elitis. Indespar sendiri memiliki orientasi politik yang jelas, yaitu menentang kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan dalam kajian historiografi. Indespar dianggap sebagai organisasi pertama yang secara terbuka mengusung agenda politik nasional. Mungkin saya lanjut langsung ke rumusan masalah ketiga, yaitu pemberdayaan oleh Belanda. Pemberdayaan Indespar oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1913 merupakan bentuk nyata dari represi politik terhadap gerakan nasional yang mulai berkembang di Hindia Belanda. Dalam kajian historiografi peristiwa ini dipahami sebagai respon negara kolonial terhadap munculnya organisasi politik yang secara terbuka menentang dominasi Belanda dan mengusung ide kemerdekaan serta kesetaraan rasial. Eh, Mungkin saya simpulkan saja dari makalah saya. Nah, ada dua materi lagi yang akan dibahas sebentar. Eh, di bagian jadi inti pembahasan pada bagian pembahasan makalah ini intinya menguraikan secara mendalam faktor-faktor yang melatar belakangi terbentuknya Indespar. Salah satu faktor utama adalah sistem stratifikasi sosial kolonial yang diskriminatif yang membagi masyarakat ke dalam tiga golongan tadi yang ada dalam makalah. Kemudian selain itu, kebijakan politik etis turut melahirkan kelompok intelektual terdidik yang menjadi moto pergerakan nasional. Seperti juga sudah saya baca tadi. Lalu kemudian masuk ke eksistensi pada abad ke-20 ditandai oleh karakteristik sebagai organisasi politik modern yang memiliki orientasi jelas terhadap kemerdekaan. Organisasi ini menggunakan strategi perjuangan yang relatif maju. Eh, Namun demikian,
Meskipun eksistensi organisasi ini menghadapi berbagai tantangan termasuk represi kolonial, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan ideologi di dalam masyarakat, hal ini berujung pada pembubaran Indespar oleh pemerintah Belanda pada tahun 1913 dalam perspektif teori gerakan sosial. Tindakan ini merupakan bentuk represi negara atau state repression terhadap gerakan yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan. Sebagai kesimpulan, bahwasanya yang paling inti adalah bahwa Indespar lahir atau muncul untuk menentang pemerintahan Hindia Belanda yang dengan dasar atau dengan dalih tidak sepakat dengan pembagian 3 etnis itu. Karena dalam hal sistem pemerintahan, apalagi dalam pemerintahan neokrasi itu mesti ada kesetaraan. Jadi mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Saudara Muhammad Arjun. Mungkin untuk mengefisienkan waktu yang ada, lanjut ke materi yang kedua, yakni perhimpunan materi yang dibawakan oleh Saudari Indasari Dewi. Kepada Saudari kami persilahkan. Mungkin bisa disingkat saja presentasinya karena masih ada makalah yang menunggu di selanjutnya. Baik, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung ya, izin Pak Prof, saya akan mempresentasikan judul makalah pada sore hari ini, yaitu Perhimpunan Indonesia. Jadi mungkin saya langsung singkat-singkat saja intinya. Jadi latar belakang Perhimpunan Indonesia awalnya didirikan pada tahun 1908 dengan nama Indespredeging. Awalnya, organisasi ini bersifat sosial dan bertujuan untuk mempererat persaudaraan antar mahasiswa Hindia yang menempuh pendidikan di Belanda. Namun pasca Perang Dunia I terjadi pergeseran kesadaran politik. Di bawah pengaruh semangat self-determination, penentuan nasib sendiri yang digelorakan oleh Ward Wilson, para mahasiswa mulai menyadari bahwa status mereka sebagai warga jajahan tidak setara dengan warga negara Belanda. Pada tahun 1925, organisasi ini secara resmi mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia sebagai simbol penegasan identitas kebangsaan yang mandiri dari pengaruh Belanda. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional yang memegang peranan krusial dalam mengubah corak perjuangan bangsa Indonesia dari bersifat kedaerahan menjadi nasionalistik dan radikal. Makalah ini membahas latar belakang berdirinya PI Pergerakan Indonesia yang awalnya merupakan wadah sosial bagi pelajar Indonesia di Belanda atau disebut Indespredeging, hingga transformasinya menjadi organisasi politik yang menuntut kemerdekaan penuh. Analisis difokuskan pada faktor sosial politik, kesadaran intelektual, serta pengaruh lingkungan pendidikan Barat terhadap para pendirinya. Selanjutnya, Indespredeging didirikan pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, oleh beberapa pelajar Indonesia seperti Soetan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Sueroto. Yang pertama, faktor sosial kultural. Awalnya organisasi ini bersifat sosial dan kultural, tujuannya adalah sebagai tempat berkumpulnya para pelajar asal Hindia, Belanda agar tidak merasa tersaing di negeri asing. Yang kedua, kesenjangan identitas. Para pelajar mulai merasakan ketimpangan perlakuan antara warga Belanda dan pribumi, pengalaman hidup di negara yang menjunjung tinggi kebebasan akademik kontraks dengan penindasan kolonial di tanah air.
menciptakan disonansi kognitif yang memicu pemikiran kritis. Yang ketiga, transformasi ideologis. Jadi pasca Perang Dunia I, organisasi mengalami pergeseran paradigma yang drastis. Adapun faktor-faktor yang mendasarinya yaitu pengaruh gerakan dunia pasca revolusi Rusia pada tahun 1917 dan semangat determination dari Presiden Wilson Amerika Serikat, ideologi kebebasan nasional menjadi tren global. Pelajaran Indonesia di Belanda menyerap semangat ini. Yang kedua, peran tokoh radikal. Masuknya tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, Soekiman Wirjosanjojo, dan Ali Sastromojojo membawa nafas baru. Mereka tidak lagi puas dengan program sosial budaya, melainkan menuntut perjuangan politik yang tegas. Yang ketiga, perubahan nama dan orientasi. Jadi pada tahun 1922, organisasi ini mengganti nama menjadi Indonesiaanse Vereniging. Pada tahun 1925, secara resmi menjadi Perhimpunan Indonesia. Penggunaan nama Indonesia di dalam nama organisasi merupakan pernyataan politis bahwa mereka mengakui satu kesatuan bangsa jauh sebelum Sumpah Pemuda 1928 diikrarkan. Selanjutnya, di sini ada pola perjuangan Perhimpunan Indonesia. Jadi Perhimpunan Indonesia dikenal sebagai organisasi yang memiliki pola perjuangan unik dibandingkan organisasi dalam negeri seperti Budi Utomo dan Syarikat Islam. Jadi ada tiga di sini diplomasi internasional, di mana Perhimpunan Indonesia memosisikan diri sebagai delegasi suara Hindia di kancah dunia. Mereka aktif menghadiri kongres internasional seperti International League Action Imperialis di Bruges pada tahun 1927. Yang kedua, radikalisme atau non-kooperatif. Radikalisme non-kooperatif. Berbeda dengan organisasi yang bersedia duduk di Volksraad, Dewan Rakyat, PI menerapkan kebijakan non-cooperation. Mereka menolak berunding dengan pemerintah kolonial selama kemerdekaan belum menjadi agenda utama. Yang ketiga, pendidikan dan propaganda. Melalui terbitan pers dan literatur, PI melakukan pencerahan terhadap mahasiswa dan rakyat Hindia agar memahami bahwa nasib mereka ada di tangan sendiri, bukan pemberian Belanda. Jadi sebagai saya simpulkan saja, Perhimpunan Indonesia merupakan katalisator intelektual bagi perjuangan kemerdekaan. Dengan memanfaatkan posisi strategis di jantung kolonial, PI mampu mengubah citra perjuangan dari sekedar tuntutan kesejahteraan menjadi tuntutan kedaulatan penuh. Sinerginya dengan gerakan pendidikan seperti Taman Siswa membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan secara holistik melalui diplomasi internasional, perlawanan politik, dan pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan. Saya kira itu untuk makalah yang singkat pada sore hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf kalau sedikit. Saya alihkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Saudara Indah Sari Dewi tentang Perhimpunan Indonesia. Mungkin kita bisa lanjut ke materi yang terakhir kepada Saudari Tuti. Kali ini bisa mungkin kalau sempat bisa mungkin di share screen supaya teman-teman bisa baca juga. Saya persilahkan ke Saudari Tuti. Mungkin bisa dibantu dari teman untuk share screen.
Di makalahnya sudah dikirim di grup. Kalau misalnya tidak ada, saya langsung saja. Jadi baik, pada saat ini saya akan melanjutkan bacaan materi yang berjudul Persyarikatan Muhammadiyah. Adapun latar belakang, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Berdirinya Muhammadiyah dilatar belakangi oleh kondisi umat Islam pada masa itu, yang mengalami kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun pemahaman keagamaan. Banyak masyarakat yang masih menjalankan praktik keagamaan yang bercampur dengan tahayul, bid'ah, dan kufarat, sehingga ajaran Islam belum dipahami dan diamalkan secara murni sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Di sejak awal berdirinya, Muhammadiyah berkembang pesat dan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Indonesia. Baik dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah, madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah. Bukan hanya pada bidang pendidikan, namun juga dalam bidang kesehatan dan sosial. Muhammadiyah juga mendirikan rumah sakit, panti asuhan, lembaga zakat, dan berbagai amal usaha lainnya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi seperti saat ini, tantangan yang dihadapi umat Islam semakin kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan, arus modernisasi, serta perubahan sosial menuntut adanya pemahaman agama yang kuat, namun tetap moderat dan terbuka terhadap kemajuan. Oleh karena itu, mempelajari Persyarikatan Muhammadiyah menjadi penting bagi mahasiswa dan masyarakat agar dapat memahami nilai-nilai Islam berkemajuan yang diajarkan Muhammadiyah, sekaligus meneladani semangat pembaruan dan dakwah Islam berkemajuan yang diwariskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dari latar belakang tersebut, ada beberapa rumusan masalah yang diangkat. Pertama, bagaimana sejarah berdirinya Muhammadiyah, apa tujuan dan ideologi Persyarikatan Muhammadiyah, bagaimana peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah, apa saja kontribusi Muhammadiyah terhadap masyarakat Indonesia. Sejarah berdirinya Muhammadiyah, seperti yang tadi telah dipaparkan bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Jadi berdirinya Muhammadiyah tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang mengalami kemunduran baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan pemahaman keagamaan. Kemudian salah satu langkah awal pembaruan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah meluruskan arah kiblat Masjid Yogyakarta yang dianggap kurang tepat. Tindakan tersebut sempat menimbulkan penolakan dari berbagai masyarakat karena dianggap bertentangan dengan tradisi yang telah lama dijalankan. Namun Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa ajaran Islam harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan dalil yang benar. Sikap inilah yang kemudian menjadi ciri khas gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaruan Islam. Setelah berdiri, Muhammadiyah berkembang dengan cepat di berbagai daerah Indonesia. Organisasi ini mendapat sambutan positif dari masyarakat karena membawa perubahan nyata dalam bidang pendidikan dan sosial. Muhammadiyah mendirikan banyak sekolah, madrasah, rumah sakit, bahkan menjadi salah satu ciri khas organisasi ini dalam menjalankan dakwah, yaitu melalui tindakan nyata.
Selanjutnya tujuan dan ideologi Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah didirikan sebagai gerakan Islam yang bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan tersebut menjadi dasar dari seluruh aktivitas Muhammadiyah dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah melakukan berbagai usaha dan kegiatan antara lain seperti menyebarluaskan ajaran Islam, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan umat Muhammadiyah dalam memandang pendidikan sebagai sarana penting untuk memajukan umat Islam, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan, memurnikan ajaran Islam. Kemudian pada ideologi Muhammadiyah adalah paham atau cara pandang Muhammadiyah dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. Ideologi Muhammadiyah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, serta berorientasi pada gerakan tajdid atau pembaruan Islam. Muhammadiyah memandang bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan sesuai untuk segala zaman, sehingga umat Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ideologi Muhammadiyah memiliki beberapa karakteristik umat, yaitu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, gerakan tajdid atau pembaruan. Jadi salah satu ciri utama ideologi Muhammadiyah adalah tajdid atau pembaruan. Tajdid dalam Muhammadiyah memiliki dua makna, yaitu pemurnian, yaitu mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian pengembangan, yaitu menyesuaikan cara dakwah dan kehidupan umat dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yang ketiga, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya Islam berkemajuan. Islam bersifat moderat dan terbuka. Dan yang keenam, berorientasi pada amal nyata. Masuk pada pembagian peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Jadi Muhammadiyah memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan Indonesia. Jadi pada masa penjajahan Belanda, pendidikan bagi masyarakat pribumi masih sangat terbatas. Sekolah-sekolah modern hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu. Sedangkan sebagian besar umat Islam masih memperoleh pendidikan tradisional yang hanya berfokus pada ilmu agama. Kondisi tersebut menyebabkan umat Islam tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan sosial. Melihat keadaan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pembaruan dalam sistem pendidikan dengan menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum dalam proses pembelajaran. Muhammadiyah kemudian mendirikan sekolah-sekolah modern yang menggunakan sistem pendidikan lebih teratur dan maju. Jadi dalam perkembangannya, Muhammadiyah berhasil mendirikan berbagai lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Adapun bentuk lembaga pendidikan Muhammadiyah antara lain, Sekolah Dasar Muhammadiyah, kemudian Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah, Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah, Pondok Pesantren Muhammadiyah, dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Selanjutnya masuk pada peran Muhammadiyah dalam bidang sosial dan kesehatan. Muhammadiyah tidak hanya bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan, tetapi juga aktif membantu masyarakat melalui pelayanan sosial dan kesehatan. Muhammadiyah memandang bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengajarkan kepedulian terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, kegiatan sosial dan kesehatan menjadi bagian penting dari gerakan dakwah Muhammadiyah. Adapun beberapa bentuk peran Muhammadiyah dalam bidang sosial antara lain yaitu mendirikan panti asuhan Muhammadiyah, lembaga zakat Muhammadiyah, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, rumah sakit Muhammadiyah, dan klinik dan balai kesehatan Muhammadiyah. Peran Muhammadiyah dalam bidang sosial dan kesehatan sangat besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Melalui apa tadi yang telah disebutkan,
mulai dari panti asuhan, lembaga zakat, bantuan kemanusiaan, rumah sakit, dan klinik kesehatan. Jadi Muhammadiyah terus berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sehat, peduli, dan berkeadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya masuk pada bagian peran Muhammadiyah dalam dakwah. Dakwah menjadi salah satu tujuan utama Muhammadiyah dalam menyebarkan ajaran Islam dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah memandang dakwah tidak hanya sebagai kegiatan ceramah agama, tetapi juga sebagai usaha membangun masyarakat melalui pendidikan, sosial, kesehatan, dan pelayanan kemanusiaan. Adapun beberapa bentuk peran Muhammadiyah dalam bidang dakwah antara lain sebagai berikut. Pertama, dakwah melalui pengajian dan ceramah. Yang kedua, dakwah melalui pendidikan. Yang ketiga, dakwah melalui amal usaha. Dakwah melalui media dan teknologi. Dakwah dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Muhammadiyah juga aktif dalam membina generasi muda melalui berbagai organisasi otonom yang menjadi salah satu wadah pengembangan dakwah kepemimpinan dan pembinaan karakter Islami. Jadi adapun organisasi otonom tersebut ialah Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Muhammadiyah ini dikenal sebagai organisasi Islam yang mengedepankan dakwah moderat dan kemajuan. Kemudian kontribusi Muhammadiyah bagi Indonesia. Muhammadiyah memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa. Adapun beberapa kontribusi Muhammadiyah bagi Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kedua, membantu pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan. Menanamkan nilai Islam moderat. Yang kelima, membantu penanggulangan bencana dan kemiskinan. Selain berbagai kontribusi tersebut, Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam dakwah Islam, pembinaan generasi muda, serta pembangunan moral masyarakat. Muhammadiyah membentuk berbagai organisasi otonom seperti Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai sarana pembinaan generasi muda agar menjadi pribadi yang religius, cerdas, dan bertanggung jawab. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kali ini ialah Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah hadir sebagai gerakan pembaruan Islam yang bertujuan memurnikan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam perjalanannya, Muhammadiyah berkembang menjadi organisasi yang memiliki peran besar dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dakwah, dan pembangunan masyarakat. Kemudian dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan Islam modern melalui sekolah dasar hingga menengah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi. Muhammadiyah juga memiliki kontribusi besar bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, membantu pelayanan kesehatan, mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta menanamkan nilai Islam moderat, dan juga membantu penanggulangan bencana dan kemiskinan. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga aktif dalam pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Muhammadiyah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Islam dan kemajuan masyarakat Indonesia. Muhammadiyah menjadi contoh organisasi Islam yang mampu menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan kemajuan pendidikan, sosial, dan kemanusiaan sehingga tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat hingga saat ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Saudari Tuti Wahyuni. Mungkin
kita beranjak ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, memberikan saran atau masukan terhadap ketiga makalah tersebut, kami persilahkan. Mungkin bisa dimulai dari Saudara Syahadinus. Nah, terima kasih buat moderator. Untuk sementara saya akan memberikan pertanyaan kepada Saudara Arjo karena sedikit ada kegangguan di koneksi. Dikatakan tadi ada 3 serangkai yang dari yang dibahas dalam makalahnya. Yang saya mau tanyakan, apakah penghasilan 3 serangkai itu justru memperkuat penyebaran ide nasionalisme di Indonesia? Materi jelas suara saya? Bagaimana pemateri? Jelas, Ya. jelas. Apakah kepentingan dari 3 serangkai itu justru Dikatakan memperkuat penyebaran ide nasionalisme di Indonesia. Mungkin kita lanjut Itu dulu. Lanjut lagi. silakan. Untuk saya lanjut dulu. Tinggal saya baca dulu makalah. Ya baik, terima kasih Saudara Sedino. Mungkin kita tampung dulu di kita lanjut ke Saudara Muhammad Farid Wajidi. Siapa tahu mau bertanya ke 3 pemateri. Ya, terima kasih Saudara Moderator. Eh, Pertama terkait apa yang dibahas oleh Saudara Arjun. Ya, pertama apa yang dibahas oleh Saudara Arjun terkait Indische Partij. Eh, Pertanyaannya, apa yang membuat Indische Partij dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda? Dan apakah nasionalisme Indische Partij sudah dapat disebut sebagai nasionalisme Indonesia modern? Itu yang pertama. Yang kedua terkait apa yang dibahas oleh Saudari Indah Sari Dewi terkait Perhimpunan Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apa yang membedakan nasionalisme Perhimpunan Indonesia dengan organisasi pergerakan nasional sebelumnya? Dan mengapa jarak geografis dari Indonesia justru memperkuat kesadaran nasionalisme tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, Ali Sostroamijoyo, dan Abdul Majid Djosediningrat yang mengembangkan gagasan anti kolonial justru ketika mereka berada di Belanda. Kemudian pertanyaan ketiga terkait apa yang dibahas oleh Saudari Tuti Wahyuni. Apakah Muhammadiyah sejak awal lebih berorientasi pada dakwah Islam atau pada perjuangan kebangsaan? Dan apakah makna modern yang dimaksud dalam gerakan Muhammadiyah?
Sekira itu Pak Saudara Moderator. Selengkapnya saya tulis ulang pertanyaannya di kolom chat Zoom. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari kedua peserta. Mungkin bisa dijawab untuk yang pertama karena ada dua pertanyaan di materi yang pertama, materi Saudara Arjun. Mungkin saya mulai dari materi pertama, Saudara Arjun mungkin bisa dijawab Iya. pertanyaan-pertanyaan yang dilempar dari Saudara Syahdino dan Saudara Muhammad Farid. Saya persilahkan. Eh, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Pertanyaan pertama dari Saudara Sadina Sadana tentang apakah kemudian pengasingan tiga serangkai itu melemahkan atau justru memperkuat nasionalisme itu sendiri. Dari beberapa literatur yang saya baca bahwa eh, dari itu kan diasingkan setelah pembubaran pada tahun 1913 pada bulan Maret. Kemudian ketiga pendiri itu diasingkan. Nah, yang menjadi menarik di situ justru pembubaran itu menjadi penguat penguat nasionalisme dan menumbuhkan kesadaran nasionalisme terhadap eh, masyarakat pribumi dan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena memang tonggak awal berdirinya Indispar itu seperti dalam makalah bahwa SPAR ini bukan secara bisik-bisik lagi seperti organisasi sebelumnya, misalnya organisasi Budi Utomo itu yang terlalu Jawa sentris, priayi. Nah, itu juga yang Halo, kemudian SPAR ini halo. eh, lahir dalam bentuk apa namanya menyuarakan kemerdekaan secara terang-terangan. Nah, meskipun awal munculnya dan hingga dibubarkannya itu sangat singkat, tetapi itu memicu kesadaran kesadaran universal di Hindia Belanda pada saat itu. Salah satu contohnya itu faktor-faktor yang mempengaruhinya itu setelah diasingkan eh, si apa Suardi Suryaningrat itu atau Bapak Pendidikan itu di Belanda mendirikan organisasi baru. Lalu kemudian eh, dari kutipan bahasa-bahasa yang disampaikan oleh warga Blasteran yang termasuk pendiri itu yang Louis Dekker itu juga memicu lahirnya kesadaran dalam masyarakat pada saat itu. Yang salah satu kutipan dalam bahasanya itu dikatakan apa eh, apa darah saya darah saya eh, London Belanda tapi saya lahir di Indonesia dan kemudian sering menyebut Indonesia. Itu juga menjadi cikal bakal kata Indonesia menurut data itu sendiri. Lalu kemudian eh, juga ada bahasa eh, kutipan ucapan dari Bapak Pendidikan itu yang sering saya sebut juga dalam kalau diskusi masalah pendidikan itu juga memicu kesadaran nasionalisme karena di dalamnya terdapat kesetaraan. Adapun bahasanya itu seperti ini bahwa katanya jadikanlah semua orang
Jadikan semua orang adalah guru dan jadikan semua tempat adalah sekolah. Jadi pertama dari segi eh, kutipan-kutipan bahasa-bahasa intelektual yang kemudian diperlihatkan oleh tiga serangkai, lalu kemudian bagaimana semangatnya itu juga memicu meskipun setelah dibubarkannya Indispat, itu juga memicu kesadaran nasionalisme di Hindia Belanda itu. Eh, Lanjut kepada pertanyaan Saudara Muhammad Farid Wajidi tentang eh, apa tadi pernah sebentar lihat di kunci. Apa yang membuat Undisparda dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda dan apakah nasionalisme Undisparda sudah dapat disebut nasionalisme Indonesia? Yang membuat Undisparda dianggap berbahaya oleh pemerintah Belanda kolonial Belanda itu kan sudah jelas itu pasti berbahaya kan, apa ya, dari tujuan berdirinya saja untuk membubarkan pemerintahan kolonial Belanda, ya itu sudah pasti berbahaya. Nah, yang kedua juga seperti yang sebutkan tadi bahwa indeks IP ini apa adalah organisasi pertama yang secara belak-belakan atau terang-terangan eh, mengatakan merdeka. Lalu ke poin kedua, apakah nasionalisme indeks sudah dapat disebut nasionalisme Indonesia modern? Kalau kita lihat secara fakta era modern di tahun-tahun sebelumnya dan tahun sekarang itu, ya memang Indespar ini saya rasa sudah sangat sangat persis atau em, memenuhi syarat untuk disebut sebagai eh, nasionalisme Indonesia modern. Kenapa ya? Dalam bentuknya itu kan ya, kalau kita ambil satu contoh semacam bentuk demonstrasi itu terhadap dia Belanda. Nah itu di era modern juga persis itu ada di tahun-tahun selanjutnya pada saat dilengsarkannya Soekarno di dan sampai sekarang ada istilah demonstrasi. Nah seperti itu bentuk daripada Indespar. Makanya itu bisa disebut sebagai nasionalisme Indonesia modern. Em, Sebagai kesimpulan yang paling penting menurut saya dalam pergerakan ini bahwa dia lahir sangat Ya, lanjut dulu yang lain keluar ini. Lanjut dulu Tuti atau baik. Kayaknya motop yang eh, tadi laptop bagus saya lah. tadi habis casnya. Sekarang Oke, pakai silakan. HP. Eh, Ya, mungkin boleh. Lanjut tadi saya bahas bahwa yang penting dalam Indespar itu bahwa meskipun munculnya atau sangat singkat lalu kemudian bubar, tapi menurut saya itu benar-benar melahirkan nasionalisme dalam di era pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Di Karena melihat atau bukan dari sisi kutipan
bahasa-bahasa yang dari ketiga serangkai itu pendiri Inspire. Lalu kemudian eh, semangatnya yang kemudian belum pudar setelah diasingkan itu masih melanjutkan perjuangan. Jadi mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator. Atas jawabannya. Mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ke pemateri selanjutnya, saya kembalikan ke penanya dulu. Bagaimana tanggapannya dari saudara Syahdino dan saudara Muhammad Farjidi? Ya, oke, lanjut. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mungkin bisa dijawab oleh saudari pemateri kedua, saudari Indah Sari Dewi. Saya persilahkan. Oh. Baik, langsung saja pertanyaan dari Saudara Pak Farid Wajedi. Apa yang membedakan nasionalisme perhimpunan Indonesia dengan organisasi sebelumnya? Dan mengapa jarak geografis dari Indonesia justru memperkuat kesadaran nasionalisme tokoh-tokoh Muhammad Hatta, Ali Sastromijojo, dan Abdul Majid Jononindrat justru mengembangkan gagasan anti kolonial ketika berada di Belanda. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa nasionalisme perhimpunan Indonesia ini bersifat Indonesia, bukan sekedar kedaerahan. Jadi organisasi awal seperti Budi Utomo masih sangat dipengaruhi identitas seperti di Jawa, priai, dan kepentingan budaya-budaya tertentu. Sementara Perhimpunan Indonesia juga menggunakan konsep Indonesia sebagai satu bangsa. Jadi Perhimpunan Indonesia ini tidak lagi berbicara tentang seperti Jawa, Sumatera, Minangkabau, Bugis atau golongan tertentu, tetapi tentang satu identitas nasional bersama. Tadi saya juga dapat jawabannya bahwa organisasi sebelumnya masih cenderung bersifat etnis atau regional, sedangkan Perhimpunan Indonesia sudah bersifat nasional penuh. Banyak organisasi awal belum secara terbuka menuntut kemerdekaan total dari Belanda. Jadi contohnya itu Budi Utomo lebih fokus pada pendidikan dan kebudayaan. Sarekat Islam awalnya bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Sebagian organisasi masih bersifat komparatif terhadap pemerintah kolonial. Jadi sedangkan Perhimpunan Indonesia sudah menegaskan Indonesia harus merdeka sepenuhnya, seperti kolonialisme, kompromi politik dengan Belanda, dan dominasi asing atas Indonesia. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia berkembang di Belanda dan aktif membangun jaringan internasional. Jadi mereka ini mengikuti konferensi dunia, berhubung dengan gerakan anti imperialisme dan memperkenalkan isu Indonesia ke dunia internasional. Berbeda dengan organisasi sebelumnya yang lebih fokus di dalam negeri. Jadi Perhimpunan Indonesia sudah memandang perjuangan Indonesia sebagian bagian dari perjuangan global melawan kolonialisme dan imperialisme. Dan selanjutnya
Perhimpunan Indonesia juga dipimpin mahasiswa dan intelektual seperti Muhammad Hatta, Ali Sastromijojo, dan Abdul Majid Jojoaningrat. Mereka banyak dipengaruhi pemikiran demokrasi, sosialisme, nasionalisme Eropa, dan hak menentukan nasib sendiri. Jadi nasionalisme kesimpulannya itu Perhimpunan Indonesia adalah dia lebih ke ideologis, konseptual dan sistematis dibanding organisasi awal yang masih bersifat sosial dan kultural. Seperti itu moderator yang saya ketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke Saudara Muhammad Farid menanggapi. Cepat ada tanggapan. Ya, oke, lanjut. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, pemateri yang ketiga. Silakan itu Tiwahyuni untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Farid Wajid. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Farid Wajdi, yang dimana ia mengatakan bahwa apakah Muhammadiyah lebih berorientasi apakah Muhammadiyah sejak awal lebih berorientasi kepada Islam atau kebangsaan? Kemudian, atau apa makna modern dari pergerakan Muhammadiyah? Seperti itu. Jadi, bisa dikatakan bahwa Muhammadiyah itu sejak awalnya dia berorientasi pada pembaruan Islam, seperti yang tadi dipaparkan di makalah bahwa ini disebut dengan tajdid. Jadi tidak memilih antara Islam atau kebangsaan. Jadi dia tidak dipisahkan. Seperti itu. Kemudian bagi Muhammadiyah, Islam justru menjadi dasar untuk meningkatkan masyarakat yang maju, kemudian berpendidikan, sehat, dan menjadi manusia yang bermartabat. Karena itu gerakannya tidak hanya fokus pada ibadah, tetapi juga pendidikan, kesehatan sosial, dan kemajuan umat itu sendiri. Jadi kalau ditanya apakah lebih condong kepada Islam atau kebangsaan, bisa dikatakan bahwa Muhammadiyah itu berangkat dari semangat keislaman itu sendiri. Terus kenapa bisa dia jalan beriringan? Karena nilai keislaman itu diwujudkan dari kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan. Jadi sejak didirikan oleh Ahmad Dahlan tahun 1912, Muhammadiyah itu melihat bahwa umat Islam saat itu mengalami kemunduran karena pendidikan tertinggal, kemudian praktik keagamaan, bercampur tahayul dan kufarat, serta mengalami kemiskinan dan lemahnya ilmu pengetahuan pada saat itu karena sekolah-sekolah pada saat itu hanya mampu dijangkau oleh kaum elit. Oleh sebab itu, Muhammadiyah membawa gagasan Islam modern. Jadi, kata modern di sini bukan berarti meninggalkan agama atau menjadi kebarat-baratan, tetapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara rasional, kemudian terbuka pada ilmu pengetahuan, membangun organisasi yang teratur, serta menyesuaikan dakwah dengan perkembangan zaman.
contoh modernisasi Muhammadiyah seperti mendirikan sekolah dengan sistem kelas dan kurikulum umum tanpa agama, seperti yang bisa kita lihat sekarang banyak sekolah-sekolah Islam terpadu yang mulai menyebar. Jadi itu adalah bentuk modernisasi. Kemudian mendorong umat Islam belajar sains dan teknologi. Jadi makna modern dalam Muhammadiyah adalah usaha untuk memajukan umat Islam yang murni tetapi menggunakan cara berpikir, pendidikan, dan organisasi yang maju serta sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih jawabannya. Saya kembalikan ke Saudara Muhammad Farid. Sepatu ada tanggapan? Ya, oke. Saya kira cukup bagus jawabannya. Ya, baik, terima kasih pertanyaan dan jawaban dari ketiga pemateri. Mungkin selanjutnya kita serahkan kepada dosen pengampu. Tapi Prof, Ya baik, saya langsung saja ya. Ya. Ya, saya langsung saja ya. Latar belakang berdirinya Indies Party tadi sudah jelaskan. Yang pertama itu kolonial menerapkan sistem diskriminatif. Di antaranya rakyat pribumi ditempatkan pada kelas sosial paling rendah. Ya, jadi ada lagi dibuat kelas sosial, strata sosial paling rendah, artinya rakyat Indonesia itu ditempatkan sebagai pekerja, bukan pemikir. Sepertinya kalau Anda cermati, pendidikan kita hari ini mengarah kepada pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja, bukan pemikir. Yang baru heboh, mungkin Anda juga dapat berita, yang heboh kemarin, sekarang pemerintah akan mengkaji, mudah-mudahan saya tidak keliru ya, mungkin ada klarifikasi, Mendikti akan mempelajari prodi-prodi yang tidak memiliki kontribusi ke dunia industri itu akan dihapus. Nah, pemikiran seperti ini, pemikiran sepertinya mengarahkan rakyat Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi itu diarahkan sebagai pekerja bukan pemikir. Jadi kalau ke depan ini terwujud berarti kita ini diciptakan diupayakan menjadi tenaga pekerja. Jadi akan ada lagi strata sosial. Dan Anda juga mungkin sudah dapat bacaan bahwasanya orang-orang kaya di Indonesia itu bayar pajak ternyata rendah, sementara orang rakyat kecil itu bayar pajaknya tinggi. Nah, kemudian itu tadi akses pendidikan terbatas. Yang lalu pendidikan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang kaya, ningrat dan sebagainya. Ada saya kirimkan video, silakan videonya nanti diamati, dipelajari bagaimana pembuatan atau upaya pembuatan strata sosial di masyarakat. Akses pendidikan tinggi mungkin hari ini juga dirasakan. Tidak semua orang rakyat Indonesia bisa merasakan pendidikan tinggi. Jika akibatkan UKT yang begitu tinggi, yang bisa merasakan pendidikan tinggi itu hanya orang-orang yang memiliki uang. Terutama yang banyak diincar oleh anak bangsa kita adalah diantaranya kedokteran, kemudian teknik dan sebagainya. Itu UKT-nya cukup tinggi. Selanjutnya, jabatan pemerintahan didominasi orang Belanda. Nah, sekarang juga banyak diskriminasi. Betapa banyak dari tentara, dari militer dan polisi itu menempati posisi-posisi strategis yang harusnya ditempati oleh kalangan sipil. Selanjutnya, adanya eksploitasi ekonomi terhadap rakyat. Nah, eksploitasi sama hari ini tadi saya sampaikan, pajak bagi rakyat biasa itu sangat tinggi, sementara bagi kalangan atas sangat rendah. Kemudian rakyat diupayakan tidak memiliki ekonomi yang mumpuni, yang bisa kaya itu hanya segelintir orang. Kemudian ada diskriminasi terhadap kaum Indo, ya makanya muncul gagasan ada pribumi, ada Indo dan seluruh penduduk Hindia. Jadi ada lagi pembagian klaster-klaster di masyarakat. Nah, kebangkitan nasional diantaranya terjadi adanya pengaruh nasionalisme dunia. Di India kita lihat pada masa itu adanya beberapa tokoh diantaranya yang kita kenal Iqbal, yang walaupun sesudah itu beliau mendirikan negara Pakistan, mereka ingin mendirikan negara India dan merdeka dari penjajahan Inggris. Kemudian ada Turki, Filipina, dan juga Jepang.
Yang kedua, Indis Party ini berdiri dikarenakan adanya kekecewaan terhadap kaum elit etis, terhadap politik etis. Ya, politik etis yang dijanjikan Belanda dianggap gagal memperbaiki nasib rakyat. Pendidikan memang berkembang tetapi tetap terbatas dan tidak mengubah struktur penjajahan. Kaum terpelajar kemudian mulai menuntut perubahan politik yang lebih radikal. Ya, kalau hari ini sepertinya kaum terpelajar kita di Indonesia agak didiskriminasi juga ya, tidak banyak bersuara. Tadi sudah disebut pendirinya Ernest Oesdeker, kemudian Danudirja Setiabudi, dari Ki Hajar Dewantara yang kemudian beliau melanjutkan dengan tadi pendidikan dengan organisasi Belanda. Banyak tokoh-tokoh lain. Kemudian ideologi Indis Party mengembangkan gagasan bahwa seluruh penduduk Hindia Belanda adalah satu komunitas politik. Ini membuat satu nation, satu bangsa, satu komunitas. Kemudian anti kolonialisme. Nah, Indonesia dikatakan dijajah kurang lebih 350 tahun oleh Belanda, tapi walaupun itu ada kritik, tidak selama itu. Selama dijajah, Indonesia itu menjadi tamu di negeri sendiri. Kemudian munculnya persatuan multirasial, pribumi Indonesia, Eropa, dan kelompok lainnya. Dan keinginan adanya mewujudkan demokrasi dan kesetaraan. Ya, lagi-lagi ini adanya ingin diwujudkan persamaan hak. Persamaan hak itu diantaranya adalah kalau rakyat biasa bersalah dihukum, maka orang-orang kaya kalau bersalah harus dihukum juga. Dan ini tidak terjadi pada masa lalu. Ya, kemudian fase awal pendirian diantaranya itu adalah mengadakan propaganda politik, kemudian ada tulisan kritis dan membangun kesadaran nasional. Hari ini kita belum memiliki tokoh intelektual atau tokoh agama yang mungkin agak kritis kepada pemerintah. Ya mungkin ada, tapi sepertinya mereka ditekan untuk tidak menyuarakan seperti ini. Ya, kemudian pengaruh terhadap gerakan nasional. Kemudian dari pengaruh ini menjabar luas berdiri organisasi pemuda, kemudian ada Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, hingga Partai Nasional Indonesia. Kemudian pengaruh politiknya, Indis Party merupakan organisasi pertama yang secara terang-terang menyerukan kemerdekaan Hindia Belanda. Kemudian membangun kesadaran kebangsaan, menginspirasi gerakan kemerdekaan, muncul 3 tokoh, Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Sultan Syahrir. Nah, ini lahir dikarenakan ada kritik terhadap kolonialisme dan feodalis. Sistem feodal itu adalah sistem di mana Belanda memperlakukan rakyat atau pribumi sebagai pekerja, bukan pemikir. Kalaupun ada pemikir, itu mereka direkrut dari kalangan ningrat, dan mereka itu kemudian dikotak-kotakan dari rakyat biasa. Nah, fondasi demokrasi modern itu adalah adanya persamaan hak, persatuan bangsa, dan kemerdekaan politik. Ya, itu ya. Makanya berdiri Indis Party. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan juga tentang Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia, tadi Perhimpunan Indonesia sudah ya, hampir ini mirip-mirip dengan berdirinya organisasi Indis Party. Ya, ini menggunakan istilah Indonesia sebagai identitas bangsa, kemudian menegaskan cita-cita kemerdekaan dan juga menunjukkan sikap anti kolonialisme secara terbuka. Jadi dengan adanya Perhimpunan Indonesia saat itu rakyat sudah menunjukkan secara terbuka akan adanya keinginan untuk merdeka. Dan latar belakang berdirinya tadi sudah disebutkan juga, diantaranya adalah diskriminasi rasial. Nah, ini tadi rasial itu ada Jawa, non-Jawa. Non-Jawa nanti kemudian melahirkan adanya Sumpah Pemuda. Kemudian eksploitasi ekonomi. Kita tahu Belanda datang ke Indonesia itu menjajah dan mengambil dan rempah-rempah ke Indonesia dan membangun negara Belanda. Sementara rakyat pribumi, rakyat Indonesia tetap miskin. Kemudian keterbatasan pendidikan, dan terakhir penindasan politik. Ya, tadi kemudian muncul kaum terpelajar. Mahasiswa Indonesia di Belanda memiliki kesempatan diantaranya membaca pemikiran Barat, memahami demokrasi, nasionalisme, sosialisme, dan gerakan anti kolonial.
Memang sepertinya di mana-mana eh, ra- penguasa yang diktator itu takut khawatir kalau rakyatnya jadi rakyat yang pintar dan cerdas. Kemudian Muhammadiyah, saya yakin di antara kita sering membaca organisasi Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah mereka menyampaikan bahwasanya mereka itu merupakan gerakan modernisme. Kenapa digerakan modern? Karena kita sebagaimana kita ketahui pada masa itu corak hidup masyarakat kita di antara pendidikan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Muhammadiyah ingin semua kalangan bisa menikmati pendidikan sebagai wujud kebebasan berpikir, wujud kemerdekaan negara bangsa dan rakyat Indonesia. Kemudian Muhammadiyah juga dikatakan gerakan tajdid karena itu menghilangkan TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Kita ketahui Indonesia pada masa lalu dan mungkin hari ini masih banyak ajaran dan doktrin ajaran agama kita itu masih banyak dipengaruhi oleh aliran Hindu. Anda mungkin masih banyak di daerah Anda ya. Saya ambil saja contoh yang sederhana, saudara Indah yang lagi hamil. Biasanya orang hamil di Indonesia itu biasanya ada larang-larangan yang atau bahasa kita itu pamali. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu biasanya dikatakan ada memang dalam ajaran Islam, tapi tidak sedikit itu adalah pengaruh Hindu. Eh, Pengaruh Hindu ini memang sangat kuat di Indonesia dan itu dihilangkan oleh Belanda. Seperti misalnya Muhammadiyah itu tidak mengizinkan pengikutnya untuk melakukan misalnya menaruh sesajen di kuburan atau di tempat-tempat yang dianggap keramat. Nah, itu adalah tradisi Hindu dan itu ingin dihilangkan oleh Muhammadiyah. Ya, tapi eh, bagaimanapun juga kalau ada ormas lain yang melakukan ya kita hormati, kita hargai karena masing-masing memiliki argumentasi dan ketika kita berdebat tidak akan ada habisnya dan masing-masing mengatakan mereka lah yang paling benar dengan istilah mempertahankan tradisi. Dan juga perlu digarisbawahi Muhammadiyah itu banyak dakwanya kepada masyarakat kota. Masyarakat kota. Jadi kayak Haji Ahmad Dahlan itu ya dakwanya itu pada masyarakat kota. Sementara Hasyim Asy'ari itu dakwanya kepada masyarakat pedalaman, masyarakat desa. Makanya tradisinya itu masih sangat kuat. Pada masyarakat kota, masyarakat yang rasional itu Ahmad Dahlan mendekati mereka dengan cara-cara yang rasional. Masyarakat kota yang dianggap rasional karena masyarakat kota adalah masyarakat yang sudah berbaur dengan berbagai kalangan dan mereka adalah banyak-banyak dari kalangan pendidikan. Makanya Muhammadiyah juga mengutamakan adanya pendirian lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan paling maju di Indonesia dari ormas itu adalah lembaga Muhammadiyah. Di mana Muhammadiyah dari TK hingga perguruan tinggi itu sudah mapan, sementara ormas lain itu baru memulai dan baru menyadari betapa pentingnya pendidikan. Tapi dari sisi intelektual, Muhammadiyah sejak masa dahulu sudah maju. Makanya Muhammadiyah dikatakan juga modern, itu banyak-banyak melakukan dalam melakukan istinbat hukum, banyak-banyak menggunakan hisab. Hisab itu sebagaimana kita ketahui waktu sholat 100 tahun yang akan datang sudah bisa diketahui dari hisab hari ini. Itu mungkin dikatakan modern. Sementara yang lain masih mempertahankan dengan istilah ru'ya. Ya, keduanya sama-sama memiliki argumentasi. Lagi-lagi mari kita saling menghormati, saling menghargai. Ya, banyak hal yang mungkin perlu kita diskusikan. Minggu depan itu harusnya kita meet, tapi saya berharap minggu depan Anda selesaikan semua tulisan untuk diterbitkan di jurnal. Saya tunggu ya. Tugas akhirnya itu untuk submit dan terbitnya tidak sekedar submit ya, tapi mudah-mudahan tulisan Anda terbit di jurnal. Yang lalu sama halnya tulisan yang lalu juga ada yang sudah submit tapi tidak terbit di jurnal. Saya kira ini saja. Silakan Abdul Muthalib. Silakan. Ya, terputus. Sebelum saya tutup, mau tanya Prof, untuk tugas yang semester lalu Prof yang dinamika peradaban Islam, apakah diterbitkan juga minggu lalu batas
batas terbitnya kapan, Prof? Kalau yang Saya tugas tunggu ada sapinya, mudah-mudahan sebelum bulan 6 sudah pertengahan bulan 6 sudah ada informasi. Minimal bulan 7 lah ada informasi itu terbit. baik, Prof. Ya. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan lain. Eh, terima kasih atas partisipasi presentasi dari ketiga makalah, Saudara Arjun, Saudari Indasari Dewi, dan Saudari Tuti Wahyuni. Terima kasih atas presentasinya. Kemudian terima kasih atas partisipasi dari peserta diskusi. Pertanyaan dari Syahdina Syadana, kemudian Muhammad Farid Wajdi, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh dosen pengampu. Mungkin diskusi ini, perkuliahan ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma fiq al-aqwam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.